Katolik berasal dari kata bahasa Latin Catholicus yang berarti universal atau umum. Nama ini sudah dipakai sejak awal abad kedua Masehi pada masa Santo Ignatius dari Antioquia menjadi uskup. Ciri Katolik ini mengandung arti gereja yang utuh, lengkap, tidak hanya setengah atau sebagian dalam menerapkan sistem yang berlaku dalam gereja. Melalui tema ini, kita diharapkan memahami sifat kekatolikan gereja sehingga terdorong untuk ikut serta mewujudkan nilai-nilai luhur Injili dan memperjuangkan suatu dunia yang lebih baik untuk seluruh umat manusia tanpa pandang bulu. Dalam video ini, saya akan membahas makna Katolik, perwujudan sifat kekatolikan, dan konsekuensi gereja yang Katolik bagi para warganya. Konstitusi Lumen Gentium Konsili Vatikan II menegaskan arti kekatolikan. Satu umat Allah itu hidup di tengah segala bangsa di dunia karena memperoleh warganya dari segala bangsa. Gereja memajukan dan menampung segala kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat bangsa-bangsa sejauh itu baik. Gereja yang Katolik secara tepat guna dan tiada hentinya berusaha merangkum segenap umat manusia beserta segala harta kekayaannya di bawah Kristus kepala dalam kesatuan rohnya. Lumen Gentium artikel 13. Setelah kita menyimak konstitusi Lumen Gentium artikel 13, maka makna kekatolikan gereja adalah sebagai berikut. Gereja dapat hidup di tengah segala bangsa dan memperoleh warganya dari semua bangsa. Gereja sebagai sakramen Roh Kudus mempunyai pengaruh dan daya pengurus yang tidak terbatas pada anggota gereja saja, melainkan juga terarah kepada seluruh dunia. Dengan sifat Katolik ini dimaksudkan bahwa gereja mampu mengatasi keterbatasannya sendiri untuk berkiprah ke seluruh penjuru dunia. Ajaran gereja dapat diwartakan kepada segala bangsa, dan segala harta kekayaan bangsa-bangsa dapat ditampungnya sejauh itu baik dan luhur. Gereja terbuka terhadap semua kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat yang luhur tanpa kehilangan jati dirinya. Sebenarnya, gereja bukan saja dapat menerima dan merangkum segala sesuatu, tetapi gereja dapat menjiwai seluruh dunia dengan semangatnya. Oleh sebab itu, yang Katolik bukan saja gereja universal, melainkan juga setiap anggotanya, sebab dalam setiap jemaat hadirlah seluruh gereja. Setiap jemaat adalah gereja yang lengkap, bukan sekedar cabang gereja universal. Gereja setempat merupakan seluruh gereja yang bersifat Katolik. Gereja terbuka bagi dunia. Gereja tidak terbatas pada tempat tertentu, bangsa dan kebudayaan tertentu, waktu atau golongan masyarakat tertentu. Kekatolikan gereja tampak dalam rahmat dan keselamatan yang ditawarkannya. Iman dan ajaran gereja dapat diterima dan dihayati oleh siapapun juga. Bersifat universal, artinya Gereja Katolik itu mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia, di mana setiap orang menerima pengajaran iman dan moral serta berbagai tata liturgi yang sama dimanapun berada. Kata universal juga sering dipakai untuk menegaskan tidak adanya sekte-sekte di dalam gereja Katolik. Kekatolikan gereja tidak berarti bahwa gereja meleburkan diri ke dalam dunia. Dalam keterbukaan itu, gereja tetap mempertahankan identitas dirinya.
Kekatolikan justru terbukti dengan kenyataan bahwa identitas gereja tidak bergantung pada bentuk lahiriah tertentu, melainkan merupakan suatu identitas yang dinamis, yang selalu dan di mana-mana dapat mempertahankan diri, bagaimanapun juga bentuk pelaksanaannya. Kekatolikan gereja itu harus disadari bahwa bersumber dari firman Tuhan sendiri. Perwujudan kekatolikan gereja. Pertama, sikap terbuka dan menghormati kebudayaan, suku, dan agama manapun. Kedua, bekerja sama dengan siapapun demi kebaikan bersama. Ketiga, memprakarsai upaya memperjuangkan dunia yang lebih baik. Dan keempat, berjiwa besar dan terlibat aktif untuk memberi kesaksian bahwa Katolik artinya terbuka terhadap siapapun. Konsekuensi gereja yang Katolik: berusaha untuk memprakarsai dan memperjuangkan suatu dunia yang lebih baik untuk umat manusia. Terlibat dalam kehidupan bermasyarakat sehingga kita dapat memberi kesaksian bahwa Katolik artinya terbuka untuk apa saja yang baik dan siapa saja yang berkehendak baik. Pada dasarnya, gereja memiliki arti umum. Itu didasarkan atas 3 hal, yaitu keterbukaan, waktu, dan tempat. Keterbukaan gereja Katolik adalah umum atau terbuka untuk semua orang dari berbagai kalangan. Gereja Katolik juga tidak memandang latar belakang seseorang yang ingin mempelajari ajaran agama Katolik. Berkenaan dengan waktu, ajaran gereja Katolik yang berasal dari ajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri akan tetap terus diajarkan dari waktu ke waktu tanpa berkesudahan. Setelah Yesus bangkit dan kembali ke surga, ajaran-ajarannya dilanjutkan oleh para rasul dan tetap berlanjut sampai saat ini oleh pengganti para rasul. Dan mengenai tempat, Gereja Katolik tidak memilih satu wilayah tertentu sebagai tempat pewartaan kabar gembira yang telah dibawa oleh Yesus. Gereja Katolik juga bisa ditemui di banyak tempat di berbagai belahan bumi dengan pusatnya berada di Vatikan.